Kalian pasti punya temen atau keluarga yang sukanya buka bisnis baru, nyoba-nyoba bisnis baru terus. Tapi satu pun bisnisnya atau kerjaannya itu nggak ada yang jadi. Ini kenapa? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian pasti punya teman atau anggota keluarga yang sukanya tuh nyoba-nyoba bisnis baru mulu. Bulan ini jadi distributor frozen food, bulan depan bikin skincare, tahun depan buka lapangan padel, terus ujung-ujungnya buka coffee shop lagi. Tapi tanpa sadar mereka tuh selalu ngulang-ngulang pattern yang sama. Ada sebuah teori yang membahas masalah orang seperti ini. Jadi ternyata, orang buka bisnis itu ada flow-nya dan, flow ini membagi tahapan menjadi 6. Tahapan pertama itu disebut uninformed optimism. Uninformed optimism itu di mana orang yang baru buka bisnis itu lagi semangat-semangatnya. Biasanya mereka melihat orang lain sukses buka bisnis tertentu dan dia tertarik, dia pikir buka bisnis itu gampang lah gitu, dan dia mulai ikut-ikutan. Kemudian di tahap kedua itu disebut informed optimism. Di titik ini, itu orang baru menyadari kalau ternyata bisnis yang dia buka itu nggak segampang yang dia kira, ternyata itu tuh lebih susah gitu. Dan dia baru melihat ada masalah-masalah yang sebelumnya dia tidak tahu atau dia belum riset. Kemudian tahap ketiga itu disebut crisis of meaning. Crisis of meaning ini adalah sebuah tahapan yang paling krusial ketika lo membuka bisnis. Di tahapan ini lo bertanya kepada diri lo, apakah gue menjalankan bisnis yang tepat atau enggak nih gitu. Karena lo udah nyoba segala macam, lo udah jalanin, walaupun hitungannya ini sebenarnya baru bulanan ya. Tapi juga lo merasa kok enggak belum berhasil juga. Di titik ini ada dua cabang jalan. Cabang jalan yang pertama adalah tahapan yang keempat. Itu disebut crash and burn. Di tahapan ini, kalau lo memilih tahapan ini, lo memutuskan untuk berhenti. Lo memutuskan untuk nggak mau lanjut lah jalanin bisnis ini. Dan lo sudah melihat peluang bisnis yang lain gitu yang menurut lo lebih seksi dan lebih gampang. Akhirnya orang ini yang memutuskan di tahapan keempat ini, orang yang memilih jalur tahapan keempat, dia memulai bisnis baru dan dia memulai cycle dari awal lagi. Jadi dari pertama lagi, yaitu uninformed optimism gitu. Dan terus orang ini akan mengulang-ulang cycle yang sama, dia akan mulai baru, dia akan baru ketemu susahnya, dia baru merasa mulai nggak cocok dan akhirnya gagal dan dia mengulang-ulang hal ini terus sampai orang-orang sekitarnya akhirnya sering bertanya, ini orang sebenarnya kerjaannya apa sih gitu. Dan kalau di tahapan ketiga tadi ya, lo bukan memilih ke tahapan keempat, tapi lo memilih tahapan kelima. Di persimpangan itu lo memilih jalan kedua, lo memilih masuk ke jalan informed optimism. Jadi kalau di awal tadi kan namanya uninformed optimism, kalau di sini namanya informed optimism. Jadi lo mulai optimis tapi lo sudah inform, lo sudah tahu ada apa dengan bisnis ini gitu. Kalau lo memilih jalur ini, lo memilih rute ini, di sini lo mulai paham gamenya. Lo mulai tahu bagaimana cara maximize win dan bagaimana cara untuk meminimalisir loss. Dan seiring lo terus jalan, lo akhirnya semakin paham dan lo semakin paham. Nah, kalau lo memilih jalur kedua, yaitu tahap kelima, yaitu informed optimism, akhirnya lo akan masuk ke tahapan keenam, yaitu achievement. Di sini baru lo mulai sadar bahwa yang lo pilih itu adalah jalan yang benar. Di sini lo mulai dapat rewards, di sini lo mulai menuai hasil. Nah, masalahnya dengan orang yang gonta-ganti bisnis adalah mereka tuh selalu mentok di tahapan ketiga. Mereka selalu mentok di step ketiga, kemudian mereka restart, mereka ulang lagi 1, 2, 3, mereka ulang lagi. Yang harusnya compounding, tapi mereka malah selalu mulai dari nol lagi. Lo tahu ada yang bilang kalau butuh 10 tahun untuk bikin wealth yang beneran. Dan 5 tahun pertama itu lo menghabiskan waktu untuk cari tahu arah yang benar. Kemudian ketika lo sudah dapat arah yang benar, 5 tahun kedua itu lo menggunakannya untuk scale up. Tapi kebanyakan orang itu mentok di 6 bulan pertama, di step ketiga tadi. Ketika dia mulai merasa susah, dia akan mulai dari awal lagi dengan bisnis baru. Dia merasa susah, dia mulai lagi dengan bisnis baru, terus begitu. Sehingga dia nggak pernah merasakan achievement orang-orang yang konsisten. Jadi kalau buat lo yang
kenal teman atau keluarga seperti ini, atau bahkan mungkin lo sendiri seperti ini, lo harus pilih satu hal, kemudian give yourself no way out. Jadi bilang ke diri lo, gue nggak bisa keluar dari sini, gue harus konsisten di sini, baru kemudian lo bisa melihat efek compounding yang beneran. Segitu aja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.